Halo hai, Assalamualaikum. Kali ini Mama Syahla bikin bolu kukus mekar. Aku bikinnya langsung 1 kilo dan menghasilkan 90 bolu kukus mekar seperti ini. Hasilnya enak, lembut, dan semuanya mekar tanpa ada satupun yang kisut loh. Langsung kita simak tata caranya ya. Tapi bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Terima kasih. Ini dia bahan-bahannya. Sekarang kita ke tata caranya. Pertama kita pecahkan 6 butir telur ukuran sedang. Mohon maaf ya teman-teman, ini videonya kepotong. Kita gunakan telur yang bersuhu ruang. Kalau telur yang baru keluar dari kulkas atau dari chiller jangan langsung digunakan ya. Tapi kita diamkan dulu sekitar 30 menit atau sampai bersuhu ruang. Selanjutnya baru kita gunakan. Masukkan 1 kg gula pasir, 2 sendok makan emulsifier. Aku menggunakan SP, teman-teman bebas ya, bisa menggunakan SP, TBM, ataupun merek yang lainnya. 1 sendok makan vanili cair, ini bisa menggunakan yang bubuk. Kita mix dengan kecepatan sedang terlebih dahulu sampai semuanya tercampur rata. Selanjutnya kita naikkan speednya ke yang paling tinggi sampai adonan putih mengental dan berjejak. Nah, sampai seperti ini ya. Selanjutnya, matikan mixer, lalu masukkan 800 ml air santan. Ini aku dapat dari 2 bungkus santan kara dicampur dengan air. Jadi totalnya 800 ml ya. Dan kita masukkannya sedikit demi sedikit. Setelah semuanya masuk, kita matikan mixer. Ini aku akan mengganti baskom dengan ukuran yang lebih besar karena supaya lebih leluasa. Selanjutnya, masukkan 1 kg tepung terigu protein sedang. Aku menggunakan merek segitiga biru yang premium. Kita masukkan setengah kilogram terlebih dahulu. Selanjutnya, kita mixer kembali dengan kecepatan yang paling rendah sampai semuanya tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita matikan mixer, lalu masukkan setengah kilogram tepung terigu, masukkan 1 sendok teh garam, dan yang terakhir, masukkan setengah sendok makan baking powder. Aku menggunakan baking powder merek Hercules. Aku menggunakan baking powder supaya nanti hasilnya mengembang semua. Karena ini porsi banyak, jadi pada saat nunggu di baskom dia nggak masalah ya. Tapi kalau teman-teman membuat dengan porsi sedikit, misalkan hanya 1/4 tepung terigu saja, ini nggak harus pakai baking powder ya. Selanjutnya, kita mix lagi dengan menggunakan mixer. Pertama, kita gunakan kecepatan yang paling rendah sampai semuanya tercampur rata. Setelah semuanya tercampur rata, selanjutnya kita naikkan kecepatan mixer ke level yang paling tinggi sampai adonan mengembang. Aku gunakan trik seperti ini karena aku menggunakan mixer tangan dan ini juga mixer jadul, jadi supaya lebih awet saja ya teman-teman. Dan kalau kita menggunakan metode seperti ini mixer akan tahan lama dan akan awet karena ini adonannya berat. Selanjutnya, kita matikan mixer lagi. Masukkan pasta mocha sekitar 1 sendok makan. Ini opsional saja ya teman-teman. Dan aku sarankan agar menggunakan pasta yang beraroma menyengat. Kita gunakan pasta yang beraroma menyengat supaya untuk menghindari bau amis pada bolu. Tapi kalau tidak ada pun gak masalah ya teman-teman. Kita aduk kembali sampai adonan mengembang dan mengental. Nah, sampai seperti ini ya. Dia mengental dan mengkilap. Kalau misalkan ditarik seperti ini, nah dia membentuk seperti pita. Selanjutnya kita matikan mixer dan kita ganti mixer dengan menggunakan spatula. Nih teman-teman bisa lihat ya. Kita buat adonannya mengental seperti ini. Jadi kalau kena cahaya dia mengkilap, lembut. Kalau kita bikin kental seperti ini, kalau misalkan nanti kita kukus, dia mekar, terus pada saat kita buka tutup pancinya, ini dia nggak menciut loh.
Kalau teman-teman membuat adonannya encer, biasanya nanti pada saat dikukus memang dia mekar. Tapi pada saat tutup pancinya dibuka, dia akan menciut. Selanjutnya, kita siapkan tempat lagi, lalu kita masukkan beberapa centong adonan ke dalam tempat baru. Aku akan membuat variasi warna supaya nanti bolu kukusnya cantik. Selanjutnya, aku tuangkan pewarna yang berwarna biru, ini secukupnya saja ya. Lalu kita aduk lagi dengan menggunakan sendok saja. Dan ini kembali lagi ke selera teman-teman ya, bisa warna apa saja. Kebetulan aku menggunakan pewarna biru sama pewarna merah. Sampai seperti ini, selanjutnya kita sisihkan. Siapkan paper cup dan cetakan bolu kukusnya. Nah, ini aku menggunakan dari stainless. Selanjutnya, kita letakkan paper cup di atas cetakan bolu kukus. Masukkan adonan ke dalam cetakan. Aku menggunakan adonan yang berwarna putih dulu sebagai warna dasar adonan. Selanjutnya, aku masukkan sekitar 1 sendok makan adonan yang berwarna merah. Lalu kita timpah lagi dengan menggunakan adonan putih. Selanjutnya, aku gunakan adonan yang berwarna merah lagi. Nah, sampai penuh seperti ini ya. Selanjutnya kita sisihkan. Selanjutnya, kita ambil paper cup lagi, lalu masukkan adonan putih sebagai adonan dasar. Setelah itu kita timpah dengan adonan yang berwarna. Untuk gradasi warnanya, ini sesuai selera teman-teman saja ya. Kita ulangi sampai seluruh cetakan terisi. Aku di sini hanya mempunyai 36 cetakan bolu kukus. Dan itu akan aku bagi dua, gelombang 1 dan gelombang 2. Jadi triknya, pertama cetakan gelombang 1 kita penuhi dengan adonan. Selanjutnya kita kukus. Nah, sambil menunggu cetakan gelombang 1 matang, kita akan masukkan cetakan gelombang 2. Dan begitu seterusnya ya, sampai semuanya selesai. Jadi untuk teman-teman yang punya cetakan sedikit, nggak usah khawatir, ini kita bisa lakukan kok. Selanjutnya kita akan kukus dan siapkan kukusan yang sudah kita panaskan sebelumnya. Pastikan air dalam kukusan sudah mendidih. Lalu kita masukkan bolu ke dalam kukusan. Kita atur dan kita kasih space ya, supaya nanti dia bisa mengembang sempurna. Jangan lupa tutup kukusannya dilapisi dengan serbet ya. Tapi kalau teman-teman menggunakan kukusan seperti aku, ini nggak masalah ya tanpa kita lapisi dengan serbet. Lalu kita kukus kurang lebih 15 menit dengan menggunakan api besar. Setelah 15 menit, kita buka tutup kukusan dan kita akan lihat hasilnya. Ini mekar dan cantik banget ya teman-teman. Selanjutnya, kita angkat bolu kukus dan kita masukkan cetakan bolu kukus yang gelombang kedua. Sama seperti yang tadi ya, kita kukus sekitar kurang lebih 15 menit dengan menggunakan api besar. Nah, ini gelombang yang kedua, ini juga tetap mekar, cantik. Jadi intinya, kalau teman-teman mengikuti step by step dan resepnya sesuai, pasti akan mekar seperti ini. Ini gelombang yang ketiga juga tetap cantik, mekar sempurna. Bolu kukusnya sudah matang semua. Hasil semuanya bagus, mekar sempurna, tidak ada yang kicut satupun ya. Terima kasih sudah menonton. Bagi teman-teman yang suka dengan video aku, silahkan di like ya. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe. Sampai jumpa di resep aku selanjutnya. Assalamualaikum, dadah.